Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sama-sama belajar tentang salah satu materi pelajaran Al-Qur'an ataupun salah satu materi pelajaran tajwid yang kembali akan Pak Rizky ajarkan. Materi pada kesempatan kali ini adalah tentang hukum-hukum daripada membaca kalimat basmalah. Kenapa materi ini penting untuk diterangkan? Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu dianjurkan untuk mengawalinya dengan membaca basmalah. Kata Nabi, bila mana ada pekerjaan baik yang kita lakukan tidak diawali dengan membaca kalimat basmalah, maka terputuslah keberkahan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat disayangkan sekali kalau kita tidak mengawali perbuatan baik seperti melaksanakan aktivitas belajar ini dengan tidak membaca kalimat basmalah. Ayo kita bareng-bareng membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas nih mengenai hukum-hukum daripada membaca basmalah. Kita tahu tuh hukum-hukumnya, kita tahu ada 5. Yang pertama adalah wajib. Apa sih itu wajib? Wajib itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Nah, kapan bismillah ini menjadi wajib? Yang pertama adalah ketika kita melaksanakan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat ini, maka kita wajib untuk membaca kalimat basmalah. Tepatnya pada saat kita sedang membaca surat Al-Fatihah, maka hukumnya wajib untuk kita membaca kalimat basmalah. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah. Ketika kita tidak baca, maka hukumnya berdosa karena kita telah menghilangkan salah satu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, sunnah. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu bila mana kita lakukan dapat pahala, kita tinggalkan kita tidak mendapat dosa. Kapan bismillah ini hukumnya menjadi sunnah? Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita mau makan, kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Intinya adalah setiap perbuatan baik bila mana kita awali dengan membaca basmalah, maka itu hukumnya menjadi sunnah. Kemudian yang ketiga nih, yang ketiga itu ada yang namanya makruh. Apa sih itu makruh? Makruh itu bila mana kita tinggalkan kita dapat pahala, bila mana kita kerjakan kita juga tidak mendapat dosa. Berarti apa? Kebalikannya dari sunnah. Contohnya seperti apa kalimat basmalah ini menjadi makruh? Contohnya ketika kita mau masuk kamar mandi, kita baca basmalah, itu hukumnya makruh. Ketika kita sedang membersihkan kotoran-kotoran, kita baca basmalah, itu hukumnya juga menjadi makruh. Kemudian yang keempat, mubah. Mubah itu apa? Mubah itu adalah mau dilakuin, mau ditinggalin, kita sama-sama nggak dapat pahala, kita sama-sama nggak mendapat dosa. Nah, contoh bismillah ketika hukumnya mubah itu seperti apa? Seperti kayak kita menghapus tulisan. Kita menghapus nih tulisan nih, ataupun memindahkan papan tulis ini. Kita membaca kalimat basmalah, maka hukumnya menjadi mubah. Jadi tidak perlu lagi ketika kita mau menghapus membaca basmalah, atau kita mau memindahkan papan tulis ini membaca basmalah, tidak perlu lagi kita harus baca basmalah. Oke. Yang terakhir hukumnya haram. Kapan hukumnya menjadi haram? Kita tahu tuh hukum haram apa? Hukum haram itu bila mana kita kerjain dapat dosa, kita tinggalin dapat pahala. Balikannya dari wajib. Nah, contohnya bismillah menjadi haram itu kapan? Contohnya ya ketika kita ingin melakukan maksiat, kita baca basmalah, maka kita dosa. Ingin
korupsi melakukan basmalah, kita baca basmalah tuh maka kita berdosa, ataupun ingin membunuh orang kita baca basmalah dulu, itu kita berdosa karena hukumnya adalah haram. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan ataupun bisa paham kapan waktunya membaca basmalah, kapan itu basmalah menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah ataupun haram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.